Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa fillah, ibu-ibu sekalian, jamaah kajian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas tema yang cukup penting, yaitu cara dan sarana melindungi diri dari syaitan. Ibu-ibu sekalian, musuh kita iblis, ya, itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Musuh Allah dan musuh kita. Musuh yang sudah diusir dari surga. Dan iblis telah berjanji kepada Allah bahwasanya akan mengganggu dan menggoda manusia dan akan mengajak anak-anak Adam kepada kesesatan. Ya, iblis mengatakan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, yang dihikayatkan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ia mengatakan, ya, karena engkau telah menyesatkanku, maka aku akan mengganggu, menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan mereka dan dari belakang mereka, dan dari kanan mereka dan juga dari kiri mereka. Dan kamu tidak akan mendapati kebanyakan mereka sebagai orang-orang yang bersyukur. Maka kalau kita ingin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan iblis dan gangguan syaitan. Kemudian pada hari kiamat, ya, ketika penduduk surga telah masuk surga dan penduduk neraka telah masuk neraka, maka syaitan berdiri dan mengucapkan kalimat bahwasanya ia berlepas diri dari manusia atau anak Adam. Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan, ya, perkataan syaitan ini di dalam surat Ibrahim ayat 22. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan syaitan berkata ketika sudah diputuskan perkara, sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang hak, dan aku telah berjanji kepada kalian, akan tapi aku mengingkari. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Dan tidak ada bagiku atas kalian kekuasaan kecuali aku hanya mengajak kalian dan kalian memenuhi ajakanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Janganlah kalian mencelaku, akan tapi celalah diri kalian sendiri. Maka ini merupakan khutbahnya syaitan pada hari kiamat yang menunjukkan bahwasanya syaitan berlepas diri dari manusia. Jangan sampai kita mengikuti ajakan syaitan, karena syaitan tidak akan bertanggung jawab di akhirat nanti. Kita sendiri yang akan bertanggung jawab atas seluruh perbuatan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, kaum muslimin dan kaum muslimat, agar kita masuk kepada syariat Islam secara kafah, secara keseluruhan, dan kita tidak mentaati dan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi
syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita. Jangan sampai kita terperdaya atau mengikuti langkah-langkahnya. Dan syaitan sungguh menjanjikan kefakiran, menakut-nakuti kita dengan kefakiran, sehingga kita tidak mau menginfakkan harta kita di jalan Allah. Padahal Allah menjanjikan ampunan dan menjanjikan rizki kecukupan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Syaitan itu menjanjikan pada kalian kefakiran dan memerintahkan hal-hal yang keji, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah mengkhabarkan bahwa syaitan akan menakut-nakuti kita dengan para penolongnya, ya, dan kita dilarang untuk takut kepada syaitan. Kalau kita beriman, maka kita tidak perlu takut terhadap syaitan, ya. Gangguan-gangguan syaitan kita tidak perlu takut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Ya, demikian itu adalah itu syaitan, dia menakut-nakuti kalian dengan penolong-penolongnya, melalui penolong-penolong syaitan. Janganlah kalian takut terhadap mereka, akan tapi dan takutlah kepadaku jika kalian beriman, ya. Maka jamaah sekalian, ya, mungkin kita berada di Pulau Bali atau daerah ini yang mungkin banyak kalau ada gangguan-gangguan atau mungkin ada perbuatan-perbuatan yang menyimpang di pulau ini, ada mungkin banyak perdukunan atau yang lainnya, ya kita tidak perlu takut. Kita harus kuat berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terlindungi dari godaan, gangguan, dan semua makar tipu daya dari syaitan. Ibu-ibu sekalian, kemudian yang mengherankan adalah kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan semuanya di dalam Al-Qur'an, kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah syaitan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita berteman dengan syaitan karena syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita. Tetapi masih ada sebagian orang-orang yang mentaati atau bahkan patuh terhadap syaitan. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 50 Allah mengatakan, "Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'salil zalimina badala." Apakah kalian menjadikannya, ya, dan keturunannya sebagai wali, sebagai penolong-penolong selainku, padahal mereka itu adalah musuh yang nyata. Maka seburuk-buruk bagi orang yang zalim, ya, bi'salil zalimina badala, itu adalah seburuk-buruk pengganti bagi orang yang zalim. Kemudian di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zikir-zikir dan doa-doa, perlindungan-perlindungan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita ucapkan agar kita terlindung dari musuh ini. Maka mari kita memerangi musuh ini, ya, syaitan dan iblis. Kita berjihad memeranginya dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pintu masuk syaitan, ya, agar kita tidak terperdaya dengan syaitan, maka kita mengetahui pintu-pintu masuknya syaitan pada diri kita, biar kita tidak terganggu dan kita tidak terperdaya. Pintu masuk syaitan diantaranya adalah mengikuti hawa nafsu dan tidak mengikuti kebenaran atau menolak kebenaran. Ini merupakan salah satu pintu dari syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kalau mereka tidak memenuhi panggilanmu, ya, maka ketahuilah bahwasanya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Dan siapakah yang lebih sesat
dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Jadi menolak kebenaran, menghina manusia, merasa lebih baik dari orang lain, ya, maka ini termasuk pintu-pintu syaitan. Sebagaimana iblis sombong, ya, dan tidak mau mentaati Rabbnya ketika diperintahkan sujud kepada Adam, maka iblis dilaknat, ya, dan diusir dari surga dan tidak mendapatkan rahmat Allah. Karena ibu-ibu sekalian, surga itu ya tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang ada di dalam hatinya sedikit kesombongan. Jadi kalau ada sedikit kesombongan saja, ya maka dia tidak akan masuk surga. Apa itu kesombongan? Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menghina, meremehkan manusia, ya. Ibu-ibu sekalian, kemudian di antara perkara yang penting juga yang perlu kita ketahui adalah cara kita berlindung, ya, melindungi diri kita dari syaitan. Yang paling utama adalah kita isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah, innahu huwas samiul alim." Surat Fussilat ayat 36. Ya, dan jika syaitan memberikan gangguan, ya, mengganggu kalian, mengganggumu, memberikan was-was, ya, maka berlindunglah kalian kepada, atau berlindunglah kamu kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun." Dan katakanlah wahai Nabi, ya, Tuhanku atau Rabbku, aku berlindung kepadamu dari tiupan-tiupan syaitan, dan aku berlindung kepadamu, ya Rabb, mereka hadir kepadaku. Ini merupakan doa, ya, berlindung dari syaitan. Iya, kurang jelas dari tadi. Nggak kedengeran dari tadi berarti. Oh. Ini. Baik. Kita lanjutkan, ya, Ibu. Kemudian di dalam Sahih Al-Bukhari dari Adi bin Thabit, ya, dari Sulaiman bin Surat berkata, aku pernah duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada dua orang laki-laki yang saling mencela satu sama lain, memaki satu sama lain, sampai-sampai wajah mereka, ya, wajah salah satu di antara mereka memerah, ya, dan juga lehernya menggelembung. Maka Nabi SAW mengatakan, inni la a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid. Sungguh aku mengetahui satu kata yang kalau dia ucapkan, maka apa yang dia dapati saat ini akan pergi. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ma yajid. Kalau dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, maka kemarahan yang ada pada dia akan sirna. Kemudian di antara berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita membaca muawwidzatain, ya, membaca muawwidzatain. Surat Qul a'udzu birabbil falaq dan surat Qul a'udzu birabbin nas, ya, secara lengkap, ya. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Karena kedua surat ini memiliki pengaruh yang ajib, yang luar biasa. Kita berlindung kepada Allah
dari keburukan-keburukan dan kita mencegah ya dari keburukan-keburukan. Sehingga Nabi SAW mengatakan mata awwadzal muta'awwidzuna bimithlihima. Ya, tidaklah orang yang berlindung itu berlindung kepada Allah dengan yang semisalnya. Artinya ini merupakan bentuk perlindungan yang paling agung, yang paling besar. Dan Nabi SAW berlindung kepada Allah dengan surat ini, membaca surat Al-Falaq dan An-Nas setiap malam ketika mau tidur. Dan Nabi SAW memerintahkan Uqbah bin Amir untuk membaca dua surat ini ya setiap selesai sholat. Dan Rasulullah SAW mengkhabarkan barang siapa yang membaca dua surat ini Al-Falaq dan An-Nas bersama surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad sampai selesai 3 kali pada waktu sore dan 3 kali pada waktu pagi, maka akan dicukupi dari segala sesuatu. Ibu-ibu sekalian, kemudian diantara bentuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membaca ayat kursi. Di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah pernah mendapatkan tugas untuk menjaga harta zakat pada bulan Ramadan. Ya, kemudian ada seseorang yang mencuri harta tersebut, mencuri makanan tersebut sampai ditangkap oleh Abu Hurairah. Tapi orang ini ya ternyata malah mengajarkan ayat kursi kepada Abu Hurairah. Kata dia, "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi fa innahu lan yazala 'alaika minallahi hafidh wa la yaqrabaka syaitanun hatta tusbih." Kalau engkau hendak pergi ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi, karena senantiasa Allah akan menjagamu dan engkau tidak akan didekati syaitan sampai pagi. Maka apa respon Nabi SAW? Shadaqaka wa huwa kadzub dzaka syaitan. Orang itu ya benar, jujur kepadamu padahal dia pendusta. Dia itu adalah syaitan. Jadi di dalam hadis ini menunjukkan keutamaan ayat kursi, bahwasanya kita akan diberikan penjagaan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membaca ayat kursi dengan benar, kita memahami makna-maknanya, kita mengamalkan konsekuensi dari ayat kursi, maka syaitan, jin tidak akan mendatangi atau mengganggu kita. Di dalam hadis ini juga ada faedah bahwasanya kebenaran itu kita terima dari siapa saja. Siapa saja baik manusia maupun jin, kalau berkata benar, maka kita terima kebenaran tersebut. Dan ini tidak menjadi dalil bahwasanya kita boleh belajar kepada siapa saja. Kalau belajar atau menuntut ilmu, kita harus memilah-milih. Ya, sebagaimana kata ulama, fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihatlah dari mana kalian menuntut ilmu, mengambil agama kalian. Kalau belajar, menuntut ilmu, kita pilih-pilih, kita pilih guru yang bertakwa, yang manhajnya benar, yang berilmu, ya. Akan tapi kalau ada kebenaran yang datang kepada kita, walaupun dari anak kecil, walaupun dari orang dewasa, walaupun dari jin, maka kita terima. Sebagaimana di sini disebutkan shadaqaka, artinya dia itu saat itu berkata jujur. Akan tapi sesungguhnya dia sebenarnya adalah orang pendusta, ya. Jadi kalau pendusta mengatakan kata-kata yang benar, kata-kata yang jujur, maka kita terima. Dan itu bukan berarti membenarkan seluruh ucapan orang pendusta tadi, ya. Tidak berarti kita belajar atau menuntut ilmu dari para pendusta. Jadi jangan disalahpahami hadis ini, ya. Kemudian diantara bentuk perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan-gangguan syaitan adalah membaca surat Al-Baqarah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura, fa innal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaiton." Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan, karena sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah maka tidak akan dimasuki oleh syaitan. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini ada beberapa faedah bahwasanya kita jangan menjadikan rumah-rumah kita itu sepi seperti kuburan. Sehingga kuburan itu merupakan tempat sepi yang tidak disyariatkan untuk membaca Al-Quran. Di sini perintahnya jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Artinya apa? Rumah kita itu harus diramaikan dengan Al-Quran. Kita hidupkan rumah kita dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran, ya. Jangan sampai seperti kuburan, sehingga menunjukkan kuburan itu adalah tempat yang sepi dan tidak disyariatkan untuk membaca Al-Quran. Dan rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah maka tidak akan dimasuki oleh syaitan. Bahkan dalam riwayat yang lain, inna syaitana yanfiru minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ini menunjukkan keutamaan surat Al-Baqarah. Ya, kalau kita bisa mampu membaca setiap hari surat Al-Baqarah di rumah-rumah kita, ya, maka itu merupakan keutamaan yang besar. Kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan pada asalnya membaca surat Al-Baqarah ini adalah membaca surat Al-Baqarah kamilah, artinya dari awal sampai akhir, bukan hanya 5 ayat atau 10 ayat atau setengah juz atau 1 juz, ya. Ini mengenai keutamaan surat Al-Baqarah seluruhnya, karena bisa mengusir syaitan. Tapi kalau kita tidak mampu membaca surat Al-Baqarah semuanya dalam satu hari, ya maka kita membaca sebisanya dan semampunya. Ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan amal soleh orang-orang yang berbuat baik, ya. Dan kalau kita rajin membaca Al-Quran, ya, apalagi kita bisa mengkhatamkan Al-Quran paling enggak sebulan sekali atau 2 bulan sekali, maka itu merupakan amal soleh yang luar biasa dan bisa melindungi diri kita, rumah kita dari gangguan syaitan. Kemudian di antara bentuk perlindungan diri dari syaitan adalah membaca penutup surat Al-Baqarah. Kalau kita tidak mampu membaca surat Al-Baqarah semuanya, ya maka paling enggak kita tadi yang pertama tadi awal-awal kita baca ayat kursi. Itu termasuk di dalam surat Al-Baqarah. Ya, ayat kursi itu ada di juz yang ketiga, ya. Dan termasuk surat Al-Baqarah. Kemudian juga penutup surat Al-Baqarah ini juga ada keutamaan khusus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'al ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah." Muttafaqun alaih. Artinya barang siapa yang membaca 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah pada suatu malam, ia akan dicukupi. Artinya dicukupi dari apa? Dari kejelekan sesuatu yang mengganggunya. Jadi dia akan terlindungi dan dicukupi dari gangguan-gangguan. Ini termasuk keutamaan membaca penutup surat Al-Baqarah, 2 ayat terakhir, ya, dari la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bukan ini, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Ini 2 ayat penutup surat Al-Baqarah, insya Allah mudah untuk
untuk dihafalkan ya. Kalau kita belum mampu untuk menghafal, kita baca secara langsung dari Al-Qur'an atau via Al-Qur'an digital di HP. Kalau kita rajin membacanya, insya Allah tanpa menghafal, karena kita terbiasa membaca, akan hafal sendiri dan dimudahkan di dalam membaca. Kemudian diantara bentuk perlindungan dari syaitan adalah membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ya. Baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Pahalanya kalau ini dibaca setiap hari 100 kali, maka ini seperti memerdekakan 10 budak. Akan ditulis 100 kebaikan dan akan dihapus 100 keburukan. Dan dia akan dilindungi dari syaitan pada hari itu sampai waktu sore. Ya, ini menunjukkan keutamaan membaca zikir tadi ya, kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Kemudian diantara bentuk perlindungan diri dari syaitan adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita menyebut ya, berzikir menyebut nama-nama Allah, ya, kita berlindung kepada Allah, maka kita tidak akan diganggu oleh syaitan. Kemudian diantara bentuk perlindungan diri dari syaitan, kalau tadi perkataan ya, maka ada perbuatan yang bisa melindungi diri dari syaitan, yaitu wudu dan sholat. Ya, wudu dan sholat ini bisa melindungi diri kita dari syaitan. Kalau kita sedang sangat marah atau sedang punya syahwat yang memuncak, maka bisa kita redam amarah tersebut dan syahwat yang memuncak tersebut dengan wudu dan sholat. Karena kemarahan dan syahwat itu termasuk dari api, dan wudu itu bisa memadamkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal ghadaba minasyaiton wa inna syaitona khuliqa minan nar wa innama tudfi'un naru ya bilma wa innama ya tudfa'un naru bilma. Artinya adalah kemarahan itu berasal dari syaitan, dan syaitan itu diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Kalau salah seorang kalian marah, maka berwudulah. Ya, kalau kita ya pada sewaktu-waktu marah, ya apalagi kadang ibu-ibu mungkin kadang suatu waktu emosinya memuncak, atau ketika sedang haid misalnya, ya kadang-kadang ada emosi-emosi atau ada perasaan-perasaan yang menyebabkan marah, ya itu kita bisa berwudu, ya. Dan tidak dilarang ya orang yang haid itu berwudu, ya, apalagi untuk menghilangkan kemarahan tadi, ya. Bukan wudu kemudian sholat ya kalau orang haid, tapi berwudu ya sehingga dia bisa menghilangkan kemarahan. Ini tidak dilarang. Kalau dia sedang tidak haid, maka berwudu kemudian dia setelah itu sholat. Sholat itu bisa menghalangi dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Karena ketika kita sedang sholat, ya kita berada pada kondisi yang khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemarahan, emosi-emosi yang memuncak itu akan sirna dan padam. Kemudian diantara bentuk perlindungan diri kepada Allah dari gangguan syaitan adalah kita menahan diri dari berlebih-lebihan melihat, menahan diri dari berlebih-lebihan berucap atau berkata-kata, menahan diri dari berlebih-lebihan makan makanan dan bergaul dengan manusia. Karena sesungguhnya
kalau berlebih-lebihan di dalam melihat, berkata-kata, makan makanan, dan bergaul dengan manusia, ini merupakan pintu-pintu gangguan dari syaitan. Yang namanya berlebih-lebihan itu tidak baik, ya, apalagi dalam melihat, ya, mata kita jelalatan atau mata kita tidak kita gunakan untuk kebaikan, malah melihat hal-hal yang haram, itu merupakan pintu masuk syaitan. Kemudian berkata-kata juga, lisan itu, ya, itu merupakan kunci. Kalau lisan itu berkata baik, ya, ini menunjukkan bahwasanya hatinya juga baik. Kalau lisan itu mengucapkan kata-kata buruk, maka hatinya juga sebenarnya buruk, ya. Kemudian makanan juga, bergaul dengan manusia, ini sekedarnya dan tidak berlebih-lebihan. Ibu-ibu sekalian, kemudian diantara bentuk permusuhan syaitan kepada kita, syaitan itu selalu memberikan was-was kepada kita, mengganggu dengan cara membisiki was-was kepada manusia. Was-was apa saja, yang penting manusia itu bisa menyimpang, maka syaitan akan bersemangat, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya'ti syaitan ahadakum fayaqul man khalaqa kadza hatta yaqul man khalaqa rabbak fa idza balaghahu falyasta'idz billahi wal yantahi. Artinya apa? Syaitan itu akan mendatangi salah satu di antara kalian dan akan membisiki, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, sampai-sampai dia nanti akan membisiki, lalu siapa yang menciptakan Rabbmu, siapa yang menciptakan Allah. Kalau sampai demikian, maka berlindunglah kepada Allah dan berhentilah. Di dalam hadis yang lain, fa idza wajada ahadukum dzalik falyaqul amantu billahi wa rusulih fa inna dzalika yadhhabu anhu. Kalau salah seorang di antara kalian mendapati hal tersebut, maka berkatalah amantu billahi wa rusulih, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hal tersebut akan hilang dari dirinya. Kalau kita dibisiki, ada was-was dari syaitan, maka kita langsung berlindung pada Allah. Jangan ikuti was-was tersebut. Jangan kita malah penasaran atau malah mengikuti syubhat tersebut dan memikirkan syubhat-syubhat tersebut. Kita mengatakan amantu billahi wa rusulih, ya. Kalau ada syubhat-syubhat tentang ibadah, tentang akidah, ya, dan itu rawan sekali kita terjatuh pada penyimpangan, kepada kekufuran, syubhat-syubhat yang menyimpang, maka kita berkata amantu billahi wa rusulih, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita tidak perlu memikirkan syubhat-syubhat yang menyimpang, karena syubhat kalau sudah masuk maka akan susah hilang dari diri kita. Begitu juga kalau pada waktu sholat, ya, ternyata ada syaitan yang khusus mengganggu orang-orang pada waktu sholat, ya. Namanya adalah khinzab, ya. Khinzab ini nama jin atau nama syaitan yang khusus mengganggu, memberikan was-was pada waktu sholat, ya. Sampai-sampai kalau orang membaca bacaan, ya, dia bisa terluput atau bisa lupa atau dia tidak khusyuk. Dia harusnya sholat mengingat Allah bacaan-bacaannya, tapi yang ada di dalam pikirannya adalah di luar bacaan tersebut, ya. Mungkin kalau ibu-ibu malah memikirkan masakan atau memikirkan jemuran, memikirkan anak-anak, memikirkan suami, memikirkan pekerjaan, memikirkan hal yang lainnya. Itu sudah ada setan khusus, jin khusus yang mengganggu, namanya adalah khinzab, ya. Kalau kita merasakan gangguan-gangguan dalam sholat, maka perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berlindung kepada Allah, ya, ta'awud, ya, a'udzubillah, ya, dan meludah ke sisi kiri kita sebanyak
3 kali, ya. Tapi jangan kita pahami meludahnya keras ya, atau meludahnya sangat banyak, apalagi di samping kiri kita di sholat jamaah misalnya ada orang, itu jangan kita praktekkan ya, karena mungkin hadis ini belum banyak diketahui oleh orang. Kalau kita praktekkan meludah ke sisi kiri kita, kemudian ada orang di sisi kiri kita, maka ini bisa menimbulkan fitnah ya. Ini kita praktekkan kalau misalnya kita sholat sendiri, dan meludahnya meludah tipis ya, bukan meludah membuang seperti membuang ludah. Ini adalah bagaimana caranya kalau kita mendapatkan was-was dari syaitan. Kemudian di antara bentuk permusuhan syaitan kepada manusia adalah menyebarkan ketakutan kepada manusia ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan kefakiran dan memerintahkan kalian ya dengan hal-hal yang keji. Syaitan menakut-nakuti kalian ya, menakut-nakuti kalian agar kalian tidak berjihad fi sabilillah, ditakut-takuti dengan kematian, ditakut-takuti akan kalah di dalam peperangan, ditakut-takuti kalau berhijrah nanti akan dimusuhi, tidak bisa bersosialisasi, tidak punya teman ya. Maka ini merupakan bentuk ya ketakutan yang disebarkan ya oleh syaitan. Kita jangan mengikuti was-was syaitan ini, dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berazam dengan kebaikan ya, maka bertawakallah kepada Allah. Kemudian di antara bentuk permusuhan syaitan kepada manusia adalah menimbulkan permusuhan, kebencian di antara kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha." Hanyalah syaitan itu menginginkan ya agar ada permusuhan di antara kalian dan ada kebencian di antara kalian. Maka kalau ada orang-orang yang sudah berhijrah, sudah ngaji, akidahnya sudah benar, maka syaitan mungkin tidak akan memberikan syubhat akidah kepada mereka ya, atau membuat akidah mereka menyimpang. Akan tapi syaitan punya cara lain ya, punya jalur lain, yaitu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Akan diganggu dengan berbagai cara, akan digoda dengan berbagai cara, sehingga kedua orang yang bersaudara ini atau kedua teman ini akan menjadi orang-orang yang bermusuhan dan membenci dengan cara apapun. Ini adalah cara syaitan untuk mengganggu manusia. Kemudian di antara bentuk permusuhan, gangguan syaitan kepada manusia adalah menghalangi manusia dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan ya bahwasanya syaitan itu akan menghalangi kita dari berzikir. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah ya. Syaitan itu akan menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah dan salat. Maka orang-orang yang sibuk terhadap keburukan, terhadap kekejian, yang minum khamar, sibuk mendengarkan musik, sibuk mencela, sibuk memaki, sibuk berghibah, membicarakan kejelekan orang lain, sibuk mengadu domba, namimah, itu merupakan penyimpangan ya, dan itu merupakan godaan, gangguan dari syaitan, sehingga dia berhasil menghalangi manusia dari kebenaran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbanyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, memahami dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ibu-ibu sekalian, kemudian di antara hal yang terpenting juga adalah kita memahami pintu-pintu masuk syaitan. Tadi sekilas sudah saya
sebutkan beberapa pintu masuk syaitan. Kemudian kita bahas lebih detail lagi. Yang pertama, pintu masuk syaitan ke diri kita, ya. Karena syaitan itu yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan itu akan mengalir di tubuh anak Adam, manusia itu seperti aliran darah. Jadi sangat tahu betul kondisi tubuh kita, kondisi kejiwaan kita. Maka kita harus mengetahui pintu-pintu masuk syaitan agar kita tidak terpengaruh oleh godaan syaitan, oleh gangguan-gangguan syaitan, dan agar kita tidak berperilaku seperti perilaku syaitan. Di antara pintu-pintu masuk syaitan yang pertama adalah marah, ya, marah dan punya syahwat yang tersembunyi. Seorang kalau emosi, seorang kalau marah, ya maka dia akan melakukan keburukan, bahkan bisa di atas batas normal atau di luar akal. Seorang kalau marah maka dia bisa membunuh, dia bisa menceraikan istrinya. Seorang kalau marah dia bisa durhaka kepada orang tuanya. Maka kalau marah jangan diikuti, ya. Kalau emosi atau marah jangan diikuti, jangan mengucapkan kata-kata yang buruk. Kita harus sebisa mungkin memadamkan amarah kita, ya. Kalau sampai kita berbuat hal yang buruk, hal yang dosa besar, atau sampai menceraikan istri, menceraikan pasangan, atau istri sampai menuntut cerai dari suaminya karena marah padahal tidak ada alasan yang hak untuk meminta cerai, ya maka ini merupakan pintu-pintu syaitan. Iblis akan memberikan mahkota kepada pasukannya, ya, jin yang berhasil membuat suami istri itu bercerai atau suami istri itu berpisah, ya. Jadi iblis itu menegakkan atau punya singgasana di lautan, dan pasukannya akan datang satu persatu, ya. Ada yang mengatakan berhasil menggoda manusia dengan dosa ini. Kemudian kata iblis biasa-biasa saja, ya, tidak menganggap spesial. Ada kemudian pasukannya yang mengatakan aku berhasil membuat mereka berpisah, suami menceraikan istrinya. Maka iblis memuji orang ini dan menganggap spesial orang ini, ya. Maka kita kalau marah harus segera kita padamkan, jangan kita turuti kemarahan. Kemudian diantara pintu masuk syaitan adalah terburu-buru dan tidak tabayun atau tidak tasabut, tidak mencari kebenaran secara pasti, ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi, al-anatu minallah wal ajalatu minasyaiton. Tidak terburu-buru artinya perlahan-lahan, ya, tidak terburu-buru itu dari Allah. Kemudian terburu-buru, gerusa-gerusu itu dari syaitan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memuji salah satu sahabat yang bernama Ashaj Abdul Qais. Ashaj Abdul Qais ini memiliki dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tersebut adalah sifat yang bijaksana dan sifat yang tidak terburu-buru. Seorang kalau terburu-buru, tidak tabayun, ya, tidak mencari tahu kebenarannya, tidak cross check dulu, maka biasanya akan timbul keburukan, dan itu akan dimanfaatkan oleh syaitan. Ibu-ibu sekalian, kemudian diantara pintu-pintu masuknya syaitan adalah kenyang ketika makan makanan, ya. Seorang kalau kekenyangan ketika makan makanan, ya ini merupakan salah satu pintu masuk syaitan, ya. Karena kalau seorang itu berlebih-lebihan di dalam makan makanan walaupun itu halal, maka itu akan menguatkan syahwatnya. Dan syahwat itu merupakan salah satu senjata dari senjata-senjata
syaitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnihi bihasabi ibni adam akalatun yuqimna sulbah fa in kana la mahalah fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasih. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Artinya tidak ada ya ma mala'a adamiyun, ya artinya tidak ada yang mengisi manusia wadah atau perut ya, yang tidak ada sesuatu yang mengisi perut manusia, atau tidak ada sesuatu yang mengisi yang lebih jelek dari perutnya, dari perut manusia ya. Jadi yang paling jelek dari manusia itu ya untuk diisi itu adalah perutnya. Kenapa? Karena perut merupakan tempat untuk menampung makanan. Cukuplah bagi anak Adam itu makanan-makanan yang bisa untuk menegakkan tulang sulbinya, menegakkan punggungnya. Tapi kalau memang harus makan, maka kita bagi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas kita. Ya, jadi tubuh kita itu kita bagi sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafas. Ya, bukan seluruhnya untuk makan makanan dan berlebih-lebihan di dalam makan makanan. Ini dari makanan yang halal. Ya, dari makanan halal saja seperti ini, apalagi dari yang haram. Kalau makan makanan yang haram, maka itu lebih parah dan lebih berat ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap jasad, setiap tubuh yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih berhak baginya. Ibu-ibu sekalian, kemudian di antara pintu-pintu syaitan adalah malas di dalam berbuat ketaatan ya, dan dia menerjang hal-hal yang haram ya. Di antara keharaman yang paling haram, dosa besar yang paling besar, yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin sudah dibahas ya, masalah tauhid, masalah kita jangan berbuat syirik. Setelah larangan syirik ya, di antara dosa besar yang paling besar setelah syirik adalah menyia-nyiakan salat ya, meninggalkan salat, malas melakukan salat, baik meninggalkan salat secara keseluruhan, naudzubillah, atau dia malas sholat berjamaah, atau dia bolong-bolong sholatnya. Ini merupakan salah satu pintu masuk syaitan. Kalau orang malas melakukan ketaatan, ya, malas melakukan sholat, ya, maka dia bisa dikuasai oleh syaitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan, kalau ada 3 orang di suatu daerah ya, dan tidak ditegakkan sholat berjamaah di situ. Jadi kalau ada di suatu daerah yang tidak ada sholat berjamaah ya, maka daerah tersebut dikuasai oleh syaitan. Fa'alaikum bil jamaah, maka berpegang teguhlah kalian dengan jamaah kaum muslimin. Karena sesungguhnya serigala itu akan memakan, akan memburu kambing-kambing yang menyendiri dari kelompoknya, yang terpisah dari kelompoknya. Kemudian di antara keharaman yang termasuk dosa besar adalah bermuamalah atau makan riba ya. Kemudian di antara keharaman yang besar adalah berbuat sihir ya,
yaitu minta pertolongan kepada jin, kepada syaitan. Ya, ini merupakan dosa-dosa besar. Jangan sampai kita terjatuh pada dosa-dosa besar ini atau keharaman ini. Ibu-ibu sekalian, kemudian di antara pintu masuk syaitan, godaan syaitan selanjutnya adalah teman yang buruk. Ya, teman yang buruk, karib kerabat yang buruk, itu merupakan salah satu pintu dari syaitan. Karena teman ini akan menghiasi, akan selalu mengajak kepada keburukan. Maka kita harus pilih-pilih teman. Kita tidak berteman dengan siapa saja, akan tapi yang namanya teman, namanya karib dekat, itu kita harus pilih orang-orang yang baik. Bukan berarti kita tidak bermuamalah dengan siapa saja, akan tapi yang kita maksud adalah teman, ya, teman yang kita jadikan sebagai teman baik, ya, kita sering bermuamalah dengannya, sering curhat atau sering cerita dengannya, itu kita harus pilih-pilih, ya. Tapi kalau bermuamalah ya maka dengan siapa saja, ya, dengan orang kafir atau dengan orang non muslim, dengan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang bermaksiat, maka kita bermuamalah dengan siapa saja. Bermuamalah dalam hal jual beli, ya, kemudian dalam hal-hal yang lain, ya, itu semua sudah dijelaskan semuanya di dalam Islam. Tapi kalau teman, maka kita memilih teman-teman yang baik. Nanti di hari kiamat, ya, orang-orang yang tidak memilih teman itu akan menyesal, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadzula. Ya, sungguh sayang bagiku, ya, sayang sekali, celakalah bagiku, ya, aku, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila, andaikan aku itu menjadikan atau mengikuti jalannya Rasul, ya, celakalah bagiku andaikan aku tidak menjadikan si fulan teman atau karib, ya, teman baik. Sungguh dia telah menghalangiku dari peringatan, padahal peringatan itu telah datang kepadaku. Dan syaitan itu bagi manusia, ya, merupakan khadzula, akan terhina. Ibu-ibu sekalian, sebenarnya banyak sekali, ya, pintu-pintu masuknya syaitan pada diri kita, ya, seperti bakhil, ya, kikir, ya, tidak mau berinfak, ya, pelit sekali. Kemudian hasad, ya, dengki, ya. Seorang kalau hasad, ya, maka dia telah tergoda oleh syaitan, dia telah diganggu oleh syaitan, dia tidak senang seorang mendapatkan nikmat, dia malah senang kalau nikmat itu hilang dari orang yang mendapatkannya. Maka kita diperintahkan untuk berlindung dari orang-orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan orang-orang yang hasad ketika dia hasad, ya. Kemudian diantara pintu masuknya syaitan juga adalah kita suudzon, kita berburuk sangka kepada kaum muslimin. Seorang kalau buruk sangka, ya, dan tidak positive thinking, tidak berbaik sangka kepada kaum muslimin, maka itu merupakan salah satu pintu masuk dari syaitan. Obatnya adalah tentu yang pertama selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, ya, dan hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah maka akan tenang hati kita.
Dan di antara zikir yang paling utama, seutama-utamanya zikir itu adalah membaca Al-Qur'an. Ya, itu adalah zikir yang paling utama. Ibu-ibu sekalian, kemudian di antara bentuk perlindungan juga yang obat, ya, kalau kita terkena gangguan dari syaitan, ya, sudah dimasuki oleh syaitan, gangguan-gangguan lain, maka kita menjaga istighfar, ya. Kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita berbuat dosa, kita tidak sengaja melakukan kesalahan, kita segera taubat, kita segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita tidak mau bertaubat dan beristighfar seperti iblis. Iblis diusir dari surga karena dia tidak taat kepada Rabb-nya, tidak taat kepada Allah, tidak bertaubat, tidak beristighfar, bahkan menantang Allah, bahkan akan dia berjanji akan mengganggu manusia sampai hari kiamat. Maka iblis ini, syaitan ini dilaknat oleh Allah, ya, karena kesombongan yang ada di dalam hatinya. Bukannya segera taubat dan istighfar, akan tapi malah sombong sehingga dilaknat, ya. Kemudian tadi sebagaimana disebutkan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'awud, yaitu a'udzubillahi minasyaiton. Kemudian banyak membaca Al-Qur'an, ya, jangan sampai kita lalai dari membaca Al-Qur'an. Kemudian di antara bentuk perlindungan yang lain, kita banyak melakukan hal-hal yang sunnah, ya. Selain kita menjaga hal-hal yang wajib, ya, sholat 5 waktu jangan sampai ketinggalan, terlewat. Kita puasa Ramadan, kita kalau diberikan kelebihan harta, maka kita membayar zakat. Kemudian kita juga berhaji kalau ada harta dan kita mampu. Kemudian kita melakukan hal-hal yang sunnah, sholat rawatib, ya, qobliyah dan ba'diyah, 10 rakaat atau 12 rakaat setiap hari. Kemudian di antara bentuk perlindungan juga adalah kita menahan anak-anak kita dari keluyuran, dari keluar rumah ketika sudah masuk awal malam. Ketika sudah petang hari, awal malam, maka jangan kita biarkan anak-anak berkeliaran di luar rumah. Jangan kita biarkan anak-anak keluyuran keluar rumah kalau sudah waktu petang atau waktu maghrib. Kenapa? Ya, karena syaitan itu akan berkeliaran ketika masuk awal malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza kana junhul laili fakuffu sibyanakum fa inna syayatina tantashiru hina idzin." Kalau sudah masuk waktu awal malam, maka tahanlah anak-anak kalian karena syaitan saat itu, ya, sedang berkeliaran, ya. Jadi ruang gerak syaitan pada malam hari itu lebih bebas, ya, dibandingkan waktu siang hari. Nanti kalau sudah berlalu 1 jam dari waktu maghrib misalnya, maka baru diperbolehkan. Tentu diperbolehkan di sini maksudnya adalah sesuai dengan atau diizinkan oleh kita mengizinkan atau kita temani, ya. Bukan kita biarkan dia berkeluyuran atau sendirian di waktu gelap, waktu ini, bukan, ya kan. Tapi maksudnya adalah sesuai dengan kita tahu bahwasanya dia kalau mau keluar atau kita izinkan dan kita temani. Kemudian di antara kalau kita mendapatkan musibah, kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, maka kita mengucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al, ya. Itu bisa menutup pintu-pintu syaitan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ya, artinya semangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah. Wa in asabaka syai'un, ya. Wa in asabaka syai'un faqul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ya, fa inna lau taftahu amal syaiton. Kalau ada sesuatu, ya, fa in asabaka syai'an fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna lau taftahu amal syaiton. Kalau ada sesuatu, maka janganlah mengucapkan seandainya begini dan begini. Ya, seandainya dulu aku melakukan begini dan begini, harusnya dulu gini dan gini, itu nggak boleh. Akan tapi kalau kita ada sesuatu yang tidak mengenakan, ada musibah, maka ucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah mentakdirkan, ya, dan yang terjadi itu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Bisa qaddarallahu wa ma syaa fa'al atau qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ada dua bentuk, ya. Dan jangan mengucapkan lau, ya, karena sungguhnya lau, ya, seandainya yang sudah terjadi itu taftahu amal syaiton, membuka amalan-amalan, ya, bisa membuka pintu-pintu syaitan, ya, membuka syaitan untuk mengganggu kita, was-was kepada kita, ya, kita tidak ridho terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, ya, pada pertemuan pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah banyak membahas bentuk-bentuk gangguan dari syaitan, pintu-pintu masuk syaitan, sebab-sebab, cara dan sarana kita berlindung diri dari syaitan, ya, sehingga kita tidak terjebak, ya, dengan langkah-langkah syaitan dan pintu-pintu syaitan, ya. Karena apalagi ibu-ibu, ya, kalau tidak melindungi dirinya, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu merupakan sasaran empuk bagi syaitan, sehingga bisa menyimpang dari syariat Islam ini, sehingga bisa menyimpang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.